Kami kembalikan pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kepada perisai kami, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, sama-sama boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Dan saudara sekalian, shalom saudara sekalian. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Sudah 7 bulan sejak terakhir saya berdiri di tempat ini untuk seminar pertemuan yang ketiga. Terima kasih hari ini Anda bisa hadir tempat ini. Dengan ada satu kehormatan bahwa di tengah kita hadir Pak Murakami dengan timnya, juga tadi Pak Arwianto Cokro dengan Ibu. Sekarang beliau sedang diantar Pak David. Saudara Tuhan, saya akan selesai di sesi pertama jam setengah 8 kurang 5 menit. Setelah itu kita akan break selama 5 sampai 10 menit. Setelah itu akan dilanjutkan lagi sampai setengah 9. Jadi setelah setengah 9 diharapkan doa berkat dan kita bawa berkat pulang ke rumah masing-masing. Nah saudara Tuhan, pertemuan kita yang terakhir kemarin kita bicara mengenai New Age Movement. Yang pertama bicara mengenai tanda akhir zaman. Yang kedua bicara mengenai pengangkatan. Yang ketiga bicara mengenai nabi-nabi palsu dalam kegerakan dunia di waktu akhir, New World Order. Dan yang keempat hari ini judulnya, nanti slide bisa ditayangkan, Meterai kelima. Jadi itu judulnya hari ini adalah Meterai kelima. Saya percaya Anda bisa melihat dengan cukup jelas di depan. Nah saudara saya Tuhan, mari simak sebentar apa yang saya mau sampaikan. Saya percaya biarlah anugerah Tuhan boleh kita rasakan dan Tuhan bukakan, diberi pengertian pada setiap Anda dan saya untuk melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini di dunia. Mungkin Anda melihat datang ke tempat ini dengan pengumuman. Pada saat pengumuman itu disampaikan, iklan di mana saya bicara, hari itu Korea Utara dengan Selatan sedang dalam posisi berhadapan-hadapan. Kita mengerti Alkitab berkata dengan jelas, ada 3 raja di waktu akhir nanti yang akan datang dan akan berperang. Yang pertama dikatakan dalam kitab Daniel adalah raja dari utara, yang kedua raja dari selatan, yang ketiga raja-raja timur. Kalau kita melihat 3 hal ini, raja utara, raja selatan, raja timur, kita tahu bahwa raja utara menurut kitab Daniel itu adalah Syria. Syria atau Aram yang ibu kotanya di Damsyik, Damasa atau Damaskus. Yang kedua raja timur, raja selatan itu adalah Mesir. Sedangkan raja timur itu dicari siapa rajanya, sudah kelihatan sejak yang kemarin Korea Utara dan Selatan berhadapan. Perhatikan baik-baik, hari-hari ini semua yang menimpa bangsa-bangsa atau goyim itu akan menunjukkan penggenapan nubuatan kitab suci. Saudara Tuhan, pada saat Korea Utara dan Selatan berhadapan, kita tahu siapa raja timur yang muncul. Jawabannya mudah saja, China. Kenapa? Karena kita melihat ekonomi China sekarang adalah nomor 2 di muka bumi. Bergerak dengan begitu cepat, sudah nomor 2. Kita tahu bahwa obligasi, China pegang obligasi Amerika, itu kira-kira besarnya antara 800 sampai 1 juta US dollar. Jadi kita tahu bahwa ekonomi Amerika itu juga sangat bergantung sedikit banyak kepada China. Dan negara satu-satunya di muka bumi yang memiliki 200 juta tentara cuma ada satu, China. Alkitab tulis bahwa akan datang sebuah pasukan dengan pasukannya 20.000 laksa. Hanya China yang punya tentara sebanyak itu. 20.000 laksa, 1 laksa itu 10.000. Laksa kalau orang Jakarta itu makanan. 10.000 kali 20.000, 200 juta. Dari mana angka itu datang? Menteri Pertahanan China pada tahun 94, pada saat Amerika mendukung Taiwan, waktu Taiwan berhadapan dengan China, Menteri Pertahanan China pernah bicara begini, tahun 94-95. Jangan pikir bahwa Amerika adalah negara maju, superpower dan bisa ngatur dunia. Kami punya 200 tentara untuk menghadang Amerika. Tahun 95 itu. 200 juta setara dengan 20.000 laksa. Raja Timur akan jatuh
ke China. Pertanyaannya, Raja Selatan bagaimana? Perhatikan revolusi Mesir. Bapak Ibu sebentar, ini belum seminar, prolog biasa, prolog dulu. Mesir, perhatikan Mesir baik-baik. Mesir adalah negara yang unik sekali. Mesir menjadi musuh Israel, itu bertahun-tahun lamanya, generasi lepas generasi. Tetapi yang terjadi adalah, satu ketika waktu Israel merdeka, siapa negara yang memprakarsai perang terhadap Israel? Jawabannya Mesir. Dalam setiap peperangan melawan Israel, sekutu-sekutu beramai-ramai negara melawan Israel. Israel merdeka tidak sampai 1 jam, 7 negara bersatu melawan Israel. Perang 6 hari, perang Yom Kippur tahun 73, Anda harus tahu. 67, 48, 67, 73, semua perang yang ada di tanah perjanjian diprakarsai oleh Mesir. Tetapi satu ketika pada masa pemerintahan Anwar Sadat, Mesir sadar dia tidak pernah bisa mengalahkan Israel. Yang terjadi kemudian, oleh karena prakarsa dari Jimmy Carter, Presiden Amerika saat itu, bersama dengan Menahem Begin, Perdana Menteri Israel, dan Anwar Sadat, mereka buat perjanjian damai. Sejak itu, Mesir menjadi sekutu Israel sampai bulan lalu. Gitu. Jadi kalau Anda tanya gini, wah Mesir nyerang Israel, tidak mungkin. Tetapi tahun ini jadi mungkin. Perhatikan baik-baik, dulu orang bilang Raja Selatan gak mungkin nyerang Israel, kenapa? Mesir sekutu Israel, tidak mungkin diserang, tahun ini mungkin. Tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, ekonomi Mesir terpuruk. Sejak itu, rakyat revolusi. Begitu revolusi, orang tanya, Pak, apakah presiden akan jatuh? Jawabannya mudah, iya. Karena Alkitab berkata, nubuatan berkata, di waktu akhir, perhatikan ini baik-baik, Israel harus dikepung oleh musuh. Sedikit mengenai gambaran peta Israel. Israel itu di utara adalah Libanon. Anda tahu Libanon itu gak cocok sama Israel. Di belakang samping Libanon, di timur laut dari Israel itu adalah Syria atau Suriah. Ke bawah lagi, di samping kiri timur, persis timur sampai selatan Israel, ada Jordania. Di samping barat daya, itu adalah Mesir. Sekarang tepat nubuatan digenapi, Libanon, Suriah, Yordania, Mesir. Semua sudah orang-orang bangsa yang tidak sepaham dengan Israel. Pilihan kabur cuma satu, pergi ke barat, masuk laut. Nah itu ya, Anda lihat peta Israel begitu ya. Kita buka firman Tuhan bilang apa? Lukas 21. Ini belum seminar belum, masih prolog dulu. Lukas 21. Kenapa Bapak suka menunda-nunda seperti itu Pak? Supaya yang telat bisa duduk dengan tenang dulu. Oh, kesian Anda harus lihat ini sedang cari tempat duduk kok. Lukas 21 ayat 20. Nubuatan digenapi 2 kali. Perjanjian baru dulu. Saksi harus 2 ayat. Yang pertama, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah keruntuhannya sudah dekat. Yang pertama kita tahu bahwa kota Yerusalem itu kota paling aneh di muka bumi. Dihancur, dibangun, hancur, bangun, hancur, bangun 26 kali. Pertama kali hancur tahun 586 sebelum Masehi, di mana Nebukadnezar masuk menghancurkan Yerusalem. Saudara Tuhan, perhatikan apabila kamu melihat Yerusalem dikepung tentara-tentara, berarti keruntuhannya sudah dekat. Sudah kepung belum sekarang? Sudah. Saudara Tuhan, unik sekali kita lihat Zakaria 12. 2 ayat saja. Zakaria 12. Saya bacakan. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem jadi kap atau cawan, pasu yang menyebabkan